Syekh dari Madinah, yaitu Syekh Abdurrahman. Sebelum acara inti kami sampaikan kepada antum semuanya, perlu kami sampaikan biografi beliau. Beliau nama asli yaitu Abdurrahman Jabir, atau kita kenal dengan Syekh Abdurrahman Jabir. Sebuah momen yang sangat istimewa di bulan Rabiul Akhir ini, Jumadil Akhir ini. Alhamdulillah beliau beberapa hari ini dalam keadaan syafar dari Wonosobo, kemudian ke Solo, Semarang, kemudian ke Klaten. Alhamdulillah pada malam yang Masya Allah ini bisa bermuajah pada antum semuanya. Majelis ilmu penuh cahaya bersama ulama yaitu Al-Quran. Alhamdulillah beliau dihadirkan bersama tablik abar kerja bermuhasyabah. Kemudian perlu kami sampaikan biografi beliau asli dari Madinah, dan beliau hafid 30 juz, bukan juz 30 tapi 30 juz dari usia 9 tahun, Masya Allah. Kemudian beliau juga dari usia balik jadi imam besar di daerah Madinah. Kemudian beliau keturunan dari Hadramaut Zaman, tapi beliau kelahiran Madinah. Perlu kami sampaikan pada antum semuanya, beliau adalah adik kandung dari almarhum Syekh Ali Jabir. Beliau terdiri dari 13 saudara, dan alhamdulillah beliau adalah anak keempat dari 13 saudara. Dari 13 saudara, alhamdulillah atas izin Allah memanggil lebih awal. Dan kami sampaikan kepada antum semuanya, dari 13 saudara beliau adalah semua penghafal Al-Quran, Masya Allah. Mudah-mudahan bisa menular ke daerah sekitarnya. Alhamdulillah kebahagiaan tersendiri di Masjid Al-Jami ini, sebuah yang Masya Allah. Dalam kurun waktu 2,5 tahun terakhir ini kita kedatangan dari dua keluarga besar Syekh almarhum Syekh Ali Jabir. Kalau tidak salah, 2 tahun yang lalu kita kehadiran yaitu Syekh Hussein Jabir bersama yayasan beliau. Alhamdulillah bisa membersamai Masjid Al-Jami, dan Masya Allah masyarakat Kecamatan Medan dan sangat antusiasme sekali pada pertemuan yang lalu. Kemudian pada kesempatan kali ini, acara ini didukung oleh Yayasan Darul Fatan. Perlu kami sampaikan pada antum semuanya, Yayasan Darul Fatan itu adalah pendirinya salah satunya yaitu Ustadz Restu Sugiarto. Sudah tahu Ustadz Restu Sugiarto, Ibu? Insya Allah sudah ya. Kalau tidak salah juga, alhamdulillah beliau Ustadz Restu juga pernah mengisi di acara di sini. Beliau Ustadz Restu Sugiarto, atau di nama istilahnya di TV nasional adalah Ustadz Cinta. Insya Allah nanti beliau bersama kita. Mungkin tanpa panjang lebar lagi, acara ini kami persilahkan yaitu beliau Ustadz Abdul Salam dari Magelang. Kami persilahkan tafadhol untuk membersamai acara pada kesempatan kali ini. Tafadhol Ustaz. Sebelumnya ini nyambutan untuk bapak-bapak menghadap agak depan sini aja, dirapatkan. Adik-adik sini membuat sebuah shot. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, bikhair. Semoga seluruh yang hadir di masjid ini selalu diberikan kesehatan, keselamatan, panjang umur dalam ketaatan. Amin. Dan barakah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
نسأل الله العظيم رب العرش العظيم في هذه الساعة أن يرزقنا وإياكم القبول والغفران والرضوان. Semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kita semua yang hadir di sini rahmatnya, ridhonya, berkahnya, dan segala kebaikan Allah berikan kepada kita pada malam hari ini yang mulia. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, min ashkalakum annakum min al-Arab wa annakum tafhamun al-bahasa. Berapa di sini mengerti bahasa Arab? Semua. Ya, beliau bertanya dari wajah-wajah panjenengan yang hadir di sini kok sepertinya itu sudah paham bahasa Arab. Paham nggih, Bu? Paham bahasa Arab Bapak nggih? Sithik-sithik. Kok sepertinya paham bahasa Arab. Kalau sudah paham bahasa Arab ya beliau ngomong dari awal sampai akhir bahasa Arab. Kalau kita sepertinya seperti memang orang Arab ya, Arab pateng genah, iya, Baik, mohon maaf, insyaallah asyara bahasa Arab aja insyaallah. Kalau antum insyaallah mengerti langsung keras bahasa Arab aja. Kalau tidak, kalau ada potensi. Ya, beliau menyampaikan kalau panjenengan sudah paham bahasa Arab, saya nggak perlu di sini karena saya cuma mengawal beliau untuk menerjemahkan apa yang beliau sampaikan. Nah, kalau panjenengan sudah paham, saya tak istirahat. جزاكم الله خيرا كثيرا على حضوركم واهتمامكم مع هذه الأمطار المباركة والرحمات التي تنزل من السماء. نسأل الله أن ينزل علينا معها رحمات وبركات علينا وعلى أبنائنا وعلى أهلينا. Jazakumullah khairan ahsanul jaza. Terima kasih sebanyak-banyaknya kami ucapkan kepada penyelenggara pada malam hari ini, kegiatan yang luar biasa. Dan alhamdulillah pada malam hari ini juga Allah turunkan bersamaan dengan kajian kita itu hujan yang penuh dengan rahmat. Dan semoga sembari turunnya hujan kepada kita, Allah juga berikan kepada kita keberkahan hidup, keberkahan rahmat, keberkahan untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk anak cucu kita. Amin amin ya rabbal alamin. آمين يا رب العالمين. ما شاء الله. عند نزول المطر أكثروا من الدعاء. أدعوا لأنفسكم، أدعوا لأهليكم، أدعوا لأبنائكم بالصلاح، بالتوفيق، بالنجاح. نسأل الله يتقبل الدعوات. InsyaAllah luar biasa malam hari ini hujannya semakin turun, semakin deras. Beliau menyampaikan salah satu anjuran ketika turun hujan adalah memperbanyak doa. Karena ini tempat atau waktu yang mustajab. Maka perbanyaklah doa untuk kita pribadi, untuk keluarga kita, untuk anak kita, dan untuk siapa saja yang ingin kita doakan. Monggo perbanyak doa. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. نحمد الله ونشكره ونستغفره ونستهديه ونثني عليه الخير كله. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد على كل حال. لك الحمد في كل وقت وحين. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat hidayah taufik kepada kita, dan kita harus selalu terus memuji Allah Subhanahu wa taala di dalam kesendirian kita, di dalam keramaian kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala dengan
Ta'ala dengan kita biasakan untuk berzikir kepada Allah. Jadikan kita semua hati yang lembut, hati yang mudah menerima kebaikan, hati yang selalu menerima hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وإليه المصير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا خاتم النبيين وسيد المرسلين وإمام المتقين عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن اقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين. Alhamdulillah, kita bersaksi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa tiada ilah yang paling berhak untuk diibadahi, tiada ilah yang paling berhak untuk kita mintai tolong, kita tawakal, melainkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang maha segalanya, zat yang maha memberikan segalanya, zat yang maha menghidupkan lagi mematikan, zat yang maha menentukan apapun itu. Dan juga kita semua bersaksi bahwa Nabi besar Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hamba dan utusannya. Nabi Muhammad adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan rasul, pemimpin orang-orang yang bertakwa, pemimpin orang-orang yang beriman. Maka selalu dan perbanyaklah untuk sholawat kepada baginda besar Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga selalu tercurah pula kepada karib kerabatnya, sanak familinya, para sahabatnya, serta segenap umat beliau yang senantiasa mengikuti jejak langkahnya hingga akhirnya. Dan semoga kita semua yang hadir di sini kelak mendapatkan pengakuan dari beliau sebagai umatnya dan kelak mendapatkan syafaatnya. Amin 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 ya rabbal alamin. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى ونورا. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilma lana illa ma 'allamtana. Tidak ada ilmu yang kita ketahui melainkan ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah itu maha mengetahui segalanya, maha mengetahui segalanya, dan juga maha bijaksana. Dan kita semua berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, ya Allah, berikanlah kepada kita semua adalah ilmu yang bermanfaat. Fahamkan kepada kita, alimna ma yanfa'una. Fahamkan kepada kita semua apa yang bisa bermanfaat untuk kehidupan kita sebentar ini di dunia dan untuk menggapai ridha Allah yang kehidupan yang amat panjang nantinya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hambanya yang dilapangkan hatinya untuk menerima kebaikan, untuk menerima ilmu, untuk mendapatkan kebaikan apa yang Allah berikan kepada kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tambahkan kepada kita rezeki yang mulia, rezeki yang baik, yang halal dan juga baik, yang menjadikan kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan apa yang kita makan, ilmu yang kita miliki sebagai sarana untuk memperbanyak ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga diterima olehnya. Amin amin ya rabbal alamin. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون يا أيها الناس أنزل عليكم كتابا فيه الخير كله موعظة وتوصية وحكمة وهو شفاء وعافية للأبدان شفاء لما في الصدور شفاء من كل رجس ودنس وهدى ورحمة لعباده المؤمنين. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Yunus ayat yang ke-57 sampai 58. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berbunyi, ya ayyuhan nas, wahai segenap manusia. Khitabnya itu kepada kita yang mengaku manusia. Qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum, sungguh telah datang kepada kita semua, telah diturunkan kepada kita semua mau'izatun mir rabbikum, sebuah nasihat atau nasihat yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala, syifa'un lima fis sudur, dan mau'izah itu disebutkan adalah Al-Qur'an. Al-Quran itu syifa'un lima fis sudur, sebagai obat untuk tubuh kita, sebagai obat untuk hati kita. Hati kita sakit, gelisah, gundah gulana, maka perbanyak ngaji agar hati kita terobati. Dan tidak cukup sampai di situ, Allah Subhanahu wa taala sebutkan wahudan, dan itu petunjuk. Orang yang pengen sukses dunianya, pengen sukses dunia lan akhirate, maka berpeganglah dengan Al-Quran. Warahmah, dan Allah akan turunkan kepada orang yang dekat dengan Al-Quran rahmatnya. Boleh katakanlah dengan keagungan Allah, dengan kemuliaan Allah, dengan keutamaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan diturunkannya Al-Quran kepada kita, Allah perintahkan falyafrahu, maka bergembiralah. Senang sira kabeh, bahasa kita. Bahagia. Allah turunkan kepada kita Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai rahmat, sebagai obat. Maka sudah seharusnya kula panjenengan sami niku seneng remen kalih Al-Quran, bakalan pitulungan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la
يأمرنا الله بتقوى حق التقوى والتوسل بالتقوى حتى الممات. نبقى مسلمين نتمسك بالإسلام بالإيمان لا نموت إلا مسلمين. الوصية مباشرة بعدها اعتصموا بكلام الله، اعتصموا بحبل الله، اعتصموا بالقرآن العظيم، ستجدون السعادة والتوفيق والنجاح في الدنيا والآخرة. ولا تختلفوا ولا تتفرقوا، ابقوا متماسكين متناصحين بكلام الله. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai segenap manusia yang mengaku beriman kepada Allah. Kalau kita menjadi hamba Allah yang mengaku beriman, maka perhatikan ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, bertakwalah. Siapa yang diperintah untuk bertakwa? Sira kabeh. Kula panjenengan sami ingkang mireng ayat niki. Ya. Diperintahkan oleh Allah bertakwalah kepada Allah dengan sebaik-baik takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, lan ojo pisan-pisan kula panjenengan sami niku nek sedo kok boten muslim. Jangan sekali-kali kita wafat itu dalam kondisi selain muslim. Dan selanjutnya Allah mengingatkan kepada kita, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa'tasimu lan cekelok sakuat-kuate, peganglah sekuat tenaga bihablillahi jami'an, dengan tali Allah yang sudah Allah bentangkan, yang sudah Allah berikan kepada kita. Disebutkan oleh para ulama, oleh ahli ilmu, tali Allah itu adalah Al-Quran. Kita jadikan sebagai petunjuk hidup, sebagai penerang jiwa, sebagai obat kegundahan kita, maka kita akan mendapatkan nanti kita selamat di dunia sampai akhirat. Dan juga selanjutnya Allah mengingatkan wala tatafarraqu, lan ojo pisan-pisan kula panjenengan sami niku tatafarraqu, berpecah belah utawi serik-serikan. Ampun serik-serikan. Misal benten pengaosan, benten kiai, benten guru, sikut-sikutan, ampun ngoten, tidak boleh. Kita sama-sama orang yang beriman, harus bersaudara, berpegang teguh kepada Al-Quran, jangan berpecah belah. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الله هو حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض. تخيل أيها المؤمن الحبل الذي ضربه بيد الله وضربه بيد حامل القرآن. كلما تمسكت بالقرآن زادت معية الله لك، أعانك الله في جميع أمورك. Disebutkan dalam riwayatnya, yang disebutkan dalam riwayat keterangan sahabat mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita tercinta, menyampaikan hablullah, tali Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah Al-Quran. Al-Quran itu laksana tali yang Allah bentangkan, ujungnya ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ujung yang lain ada di sisi orang yang memegang Al-Quran. Orang yang mau selamat
pasti dia akan berpegang teguh dengan tali itu. Artinya tali yang nyambung sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejauh mana orang dekat dengan Al-Quran, maka semakin dekat ia kepada Allah, dan semakin Allah itu terus membantu orang tersebut. Tapi kalau jauh daripada Al-Quran, jauh dari tali Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semakin jauh pula pertolongan Allah akan berikan kepada kita. اعتنوا بكتاب الله أعطوه الكثير من أوقاتكم وإن كان شاقا عليكم باختلاف اللغة التي تتحدثون بها جاهدوا وصابروا ورابطوا فإن في ذلك أجران أجر القراءة وأجر المشقة. Oleh karenanya beliau menyampaikan, mari kita sama-sama terus istiqomahi kedekatan kita dengan Al-Quran. Semakin kuatkan kedekatan kita kepada Al-Quran, rajinlah untuk tadarus, rajinlah untuk tilawah, deres sarang-sarang nggih boten napa-napa, piyambak-piyambak nggih boten napa-napa. Dan beliau mengingatkan, kalau kita kula panjenengan sami ngaos kok angel, brutal gratul nggih bahasane mriki nggih, brutal gratul. Ampun bosen. Ya, jangan sekali-kali putus asa. Oh, aku ngaji angel teman-teman. Jangan terlalu khawatir. Rasulullah mengingatkan, orang yang ngaji kok brutal beratur dan terus ngaji, dia akan mendapatkan 2 pahala. Ini Rasulullah Kanjeng Nabi yang mengabarkan kepada kita. Pengen dapat 2 pahala, maka susahnya kita ngaji terus sedikit demi sedikit. Kita dapat 2 pahala, pahala ngaji dan pahala berusaha sungguh-sungguh. Nek sudah lancar di pahalanya 1 ngaji tok, tapi yang belum dapat kesempatan, maka jangan bosan untuk ngaji. Ampun bosan kali ngaos ya. مما يعينكم على أن تكون قراءة القرآن سهلة عليكم أن تفهموا القرآن. اقرأوا تفاسير الآيات بلغتكم. افهموا الآيات، افهموا معاني الآيات، تمعنوا في كلام الله. عندما يدخل قلوبكم ستجدون سهولة في قراءته. Beliau menyampaikan salah satu tips agar kita ngajinya itu bisa lebih baik. Ini tips dari beliau. Tipsnya itu adalah sesekali, dan bukan bahasa beliau, bukan kalau bisa sedikit demi sedikit kita pahami maknanya. Nah, ini nggak mungkin kita paham tiba-tiba soal Al-Quran kemudian kita buka terjemahnya kita pahami sendiri, nggak mungkin. Ya mungkin kita baca saja terjemahan itu nggak apa-apa, karena semakin kita paham dengan Al-Quran, maka semakin mudah kita ingin untuk bisa, dan semakin mudah kita cinta dengan Al-Quran. Kalau orang sudah cinta dengan Al-Quran, itu nggak akan bosan. وليس المقصود بقراءة القرآن أو حفظه بلسان فقط، إنما يجب حضور القلب. عندما يحضر قلبك تجد حلاوة الإيمان وحلاوة قراءة القرآن. Dan beliau ingatkan kepada kita, ya kalau panjenengan sami kok pun remen kalih tadarus tilawah, ampun cukupkan waktu, jangan dicukupkan dulu, tapi jadikan Al-Quran itu sebagai pemahaman kita dan sebagai amalan keseharian kita. Karena orang yang sudah cinta itu biasanya ingin mengikuti. Nah, ini tanda-tanda orang cinta dengan Al-Quran, ingin mengamalkan Al-Quran itu seperti apa, akhlaknya seperti apa, sifatnya seperti apa. كان رسول الله قدوتنا في ذلك. كان خلقه القرآن، كانت صفاته
صفات القرآن أخلاقه أخلاق القرآن. جاء رجل إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قال لها كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت له ألست تقرأ القرآن؟ قال بلى. قالت كان خلقه القرآن. Oleh karenanya contoh idola kula panjenengan sami sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pernah suatu ketika ada seseorang datang kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, Ummahatul Mukminin. Wahai Aisyah, bagaimana Rasulullah itu berakhlak atau berperilaku dalam sehari-hari? Kemudian orang tersebut dijawab sama Aisyah radhiyallahu taala, "Apakah engkau membaca Al-Qur'an dalam setiap hari?" Maka pemuda tadi menjawab, "Bala." Yo pasti wahai Aisyah, kami baca Al-Qur'an. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha menjawab, Rasulullah itu akhlaknya seperti Al-Qur'an. Kalau jenengan pengen tahu bagaimana Rasulullah, maka kajilah Al-Qur'an biar tahu. Sallallahu alaihi wasallam kana Qur'anan yamshi bainan nas. Disebutkan oleh keterangan para sahabat bahwa Rasulullah itu dijuluki sebagai Al-Quran yang berjalan di atas bumi. Karena apa? Karena Rasulullah selalu mengamalkan isi daripada Al-Quran. Maka kalau kita cerita dengan Muhammad, ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. مما يعين الوالدين على تربية أبنائهم تربية صالحة هو القرآن. اقرأوا عليهم القرآن، علموهم القرآن، سيساهم ويساعد القرآن معكم في تنشئة أبنائكم تنشئة صالحة. Di antara salah satu metode agar putra putri kula panjenengan sami niku salih lan salihah, dekatkanlah anak itu dengan Al-Qur'an. Jangan sekali-kali berani dengan Al-Quran. Artinya jauh dari Al-Quran bakal kualat. Ya, kalau kita ingin anak kita putra kula panjenengan sami itu saleh lan salehah, maka dekatkanlah dengan Al-Quran. إن لم تشغلوه بالقرآن شغلتهم الملاهي والعبث واللهو، شغلتهم الجوالات وشغلتهم الدنيا والرفاهة الدنيا. Dan beliau mengingatkan anak itu kalau tidak disebutkan dengan sesuatu yang baik, tidak disibukkan dengan kecintaan terhadap Al-Quran, tidak disibukkan dengan ngaji, tadarus, taklim, maka anak itu akan tersibukkan oleh sesuatu yang menjadikan dia lupa terhadap Allah. Contoh yang sudah marak di sekitar kita, anak itu sekarang kecanduan apa Bapak Ibu? Amin. Itu menjawab pandangannya bukan pulau ya, tapi ngoten. Kenapa? Ini faktornya. Dia sampaikan faktornya adalah anak itu tidak diajari cinta dengan Al-Quran. مما يعينكم أيضا في تربيتهم تربية صالحة بعد القرآن الكريم هو تعليمهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هو رسولنا؟ من هو محمد بن عبد الله؟ علموه من هو رسول الله، صفاته، أخلاقه، جهاده، دعوته، صبره، تعامله مع أهل بيته، تعامله مع أصحابه، تعامله مع أعدائه. كلما أبناؤكم عرفوا رسول الله معرفة حقيقية كلما زاد حبهم له. Beliau menyampaikan cinta terhadap Al-Quran itu hal yang harus dan sesuatu yang pasti akan selamat.
karena itu petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya, anak dan kita itu harus kita ajari cinta kepada Kanjeng Nabi. Orang kalau cinta ngomong cuma di lisan, kalau sangat kalau panjenengan sami memiliki cinta kalau Nabi Muhammad betul cinta, tapi kalau cuma keluar dari mulutnya, dari lisannya, itu bukan kategori cinta yang sesungguhnya. Cinta itu juga ingin mengikuti bagaimana Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu berperilaku, bagaimana kehidupan Nabi, bagaimana sifat Nabi, bagaimana perangai Nabi, bagaimana akhlak keseharian Nabi. Ini kita ajarkan kepada diri kita, kepada anak kita, agar anak itu sibuk cinta dengan idolanya. Bukan cinta dengan orang-orang yang tidak jelas, tapi idolanya yang terbaik itu siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. ليس الحب باللسان فقط، كلنا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن نختلف في درجة حبنا له. تختلف درجة المحبة في الاتباع، في اتباع سنته، في حفظ أحاديثه، في السير على نهجه، بالتخلق بأخلاقه. Beliau menyampaikan sebagaimana yang tadi saya awali, bahwa kalau kita itu ditanya cinta kepada Nabi, ya pasti. Namun cinta itu tingkatannya ada banyak. Semakin tinggi tingkatannya, ya semakin baik. Kategorinya apa? Barometernya apa? Barometernya adalah sejauh mana kita mengikuti Kanjeng Nabi. Kita selawat setiap hari bagus. Tapi sejauh mana kita ikuti Nabi? Bagaimana jalannya Nabi, bagaimana Rasulullah itu ketika marah, artinya dijaga sama orang, Rasulullah marah atau tidak, sifat pemaaf beliau seperti apa, kesabaran beliau seperti apa. Maka sejauh mana orang itu mengikuti Nabi, maka setinggi itulah dia dekat dengan kecintaan pada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. مما يعين المؤمن على الثبات على الحق، الثبات والاستقامة على الصراط المستقيم هو الإكثار من الأعمال الصالحة. Dan berikutnya, beliau mengajarkan kepada kita salah satu cara agar kita istiqomah, salah satu cara agar iman kita itu tetap. Artinya, yone medun itu langsung sama. Apa? Perbanyak amal soleh. من أهم الأعمال الصالحات هي قراءة القرآن وكثرة ذكر الله. Di antara amal soleh yang paling mulia, amal soleh yang paling mulia yang beliau sampaikan adalah tadarus Quran, ngaos Al-Quran, itu paling mulia. Kemudian apa setelahnya? Zikrullah, zikir mengingat Allah. فلا تذهب ولا تبخل على نفسك، اعمل صالحا في كل وقت يتيسر لك حتى ولو كان عملا صغيرا. Dan juga kita jangan terlalu bingung milih amalan itu sih pahalanya gede kok. Tak amal besok cilik tak tinggal ampun ngoten, tidak boleh seperti itu. Beliau mengingatkan kalau kita ngamal soleh dengan amal, yuk kita kerjakan sebisa kita. Apa yang ada di hadapan kita bisa kerjakan, kita ambil. Tapi kalau nggak bisa ya sudah, jangan terlalu milih. Nah, ini kalau panjenengan sami nasihat nih, ya. Nek ngamal itu ampun milih, ya. Milihnya yang baik mesti ya pasti. Tapi jangan milih ini besar apa kecil.
ليس المقصود بالعمل الصالح الصلاة والصيام والزكاة والحج والعبادات المفروضة، لا، الحياة كلها عمل صالح. كل عمل تعمله اجعل نيتك فيه عملا صالحا. عندما تنام اجعل نية أن تقوم وتتقوى على العبادة والطاعة، وتقوم تصلي الليل، وتقوم تصلي الصبح مع المسلمين. اجعل نيتك ذلك كثير يكون نومك عبادة وعمل صالح. الآباء والأمهات من يخرجون إلى العمل للبحث عن الرزق الحلال، جدد نيتك كل يوم أن يكون هذا العمل للاستغناء عن الناس والاكتفاء بنفسك. يغنيك الله عن الناس وتستر على نفسك وأهل بيتك بالرزق الحلال، هذا عمل صالح. قيام المرأة في بيتها، الاعتناء بزوجها، تربية أبنائها تربية صالحة، حتى الطبخ تطبخين وفي نيتك أن يكون هذا الغذاء معينا لزوجك وأبنائك على الطاعة والعبادة، هذا عمل صالح. يعني كل أوقات يومك اجعلها عملا صالحا، جدد نيتك. Beliau menyampaikan yang dimaksud amal soleh dalam hal ini bukan hanya sekedar sholat, ya, bukan hanya sekedar puasa, tapi jadikan seluruh kehidupan kita, aspek kehidupan kita, dari bangun tidur kita sampai tidur kita, itu jadikan seluruh 24 jam kita itu ibadah kepada Allah. Misal tidur kita, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidur kita itu walaupun ngorok-ngorok asli nih, itu bisa dapat pahala. Kalau panjenengan sami niku nek sare ngorok betul. Buat ngerti. Jujur ya. Ya. Beliau menyampaikan tidur kita itu bisa bernilai pahala manakala kita niatkan lillahi ta'ala. Saya tak tidur dulu supaya nanti jam 3 bangun, bisa tahajud, bisa bangunkan anak cucu untuk sholat subuh, bisa masak lebih kasih, itu pahala semua luar biasa. Bahkan beliau menyebutkan sampai kita masak untuk yang ibu ya. Kalau lupa ada yang masak enggak? Ada. Ya, berarti ya foto lah ya. Kita masak, kita niatkan untuk Allah. Dengan masakan ini semoga anak menjadi lebih solih. Dengan masakan ini semoga anak ketika ngaji itu gak ngelian, ketika sholat khusyuk karena tidak lapar. Nah, jenengan pas masak itu setiap udekan itu dapat pahala terus. Kurang apa kan? Kurang apa kan? Kurang niatkan untuk Allah. Sama halnya bapak atau ibu yang keluar rumah untuk mencari nafkah. Itu bisa setiap putaran roda, setiap langkah kakinya itu bisa bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala manakala ia niatkan untuk Allah. Dia mencari harta, mencari rezeki agar supaya anaknya tidak makan dari yang haram, tidak mencuri, agar supaya anak istrinya tidak kawin kok minta-minta tetangga. Tujuannya agar mulia, menjaga kehormatan Islam, menjaga kehormatan daripada keluarga. Dia niatkan untuk Allah, maka seluruh kehidupannya itu adalah ibadah. اعمل صالحا حتى ولو صغيرا فإنك لا تدري أي عمل صالح يضاعفه لك الله أضعافا كثيرة ويدخلك به الجنة. Dan beliau mengingatkan kepada kita, kalau panjenengan sami nek amal sing cilik yang diamal. Jangan milih yang besar-besar kok, yang kecil diamalkan. Karena kita nggak tahu dari mana amalan yang kita kerjakan
menjadikan Allah ridho kepada kita, akhirnya Allah ampuni seluruh dosa kita dan Allah masukkan kita ke dalam jannahnya karena amalan yang mana kita nggak tahu. Maka jangan sekali-kali sepelekan amalan yang kecil. قال الله تعالى في كتابه الكريم إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. لن يظلمنا الله ولو بمثقال ذرة. الذرة أصغر شيء في الكون، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. اعمل صالحا وإن تك حسنة صغيرة، عمل صالح صغير ولكن كنت فيه خالصا لله ونيتك صالحة وسليمة يضاعفها لك الله أضعافا كثيرة ولا تدري قد يدخلك فيه الجنة ويؤتي ذلك من فضله أجرا عظيما. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan innallaha la yuzlimu mithqala dzarrah. Ketahuilah sungguh Allah Subhanahu wa taala adalah zat Rabb yang tidak pernah melakukan kezaliman. Inna hasanatan yudha'ifha wa yu'ti lakum ajran 'azima. Bahkan sekecil apapun amalan itu pasti Allah tahu. Maka jangan terlalu bingung kita amal soleh sedikit, nggak dilihat sama orang, akhirnya nggak jadi. Jadi salah niatnya. Ya. Bahkan Allah menyebutkan amalan yang kecil itu bisa dilipat gandakan oleh Allah dengan beribu-ribu lipatan, dengan banyak kali lipatan, sampai-sampai Allah menjadikan dia penduduk surga yang aslinya penduduk neraka. Karena apa? Karena niat, karena niatnya yang ikhlas, karena dia beramal tujuannya untuk mengharap ridha Allah, bukan untuk mengharap wajah manusia. وصى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل، وفي رواية أخرى كان أبو ذر الغفاري معه، يعني معاذ بن جبل وأبو ذر الغفاري. والحمد لله أن هذه التوصيات ليست خاصة بالإيمان، بل هي لجميع أمته من المؤمنين والمؤمنين. قال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. اتق الله على جميع أحوالك، اتق الله سرا وعلانية، اتق الله ظاهرا وباطنا، اتق الله أمام الناس وخلف الناس. اجعل تقوى الله أمام عينيك تجد الفلاح والتوفيق والسداد في الدنيا والآخرة. وإذا غلبك شيطانك وغلبتك شهوتك ونفسك وعملت سيئا، وكلنا ذو خطأ ليس فينا معصوم من الخطأ. عملت سيئا تب إلى الله وارجع إليه، عليك بالرجوع إلى الله مباشرة، واتبع تلك السيئة بحسنة وعمل صالح تمحو بها تلك السيئة. ومما يعين المسلم والمؤمن على الاستمرار والثبات والاستقامة على الحق وعلى التوبة والرجوع إلى الله مخالطة الناس بخلق حسن. الأخلاق الحميدة تزكي النفس وتهذب النفس وتجعل النفس سامية وقريبا من الله. Ada sebuah nasihat dari baginda besar Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan dalam riwayatnya Mu'adz bin Jabal atau Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah SAW mengingatkan
artinya memberikan nasihat wasiat kepada kita semua, kepada hamba Allah Subhanahu wa taala semua. Wahai segenap hamba Allah, ittaqillaha haitsu ma kunta. Yuk kita sama-sama bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Dalam kesendirian kita, dalam keramaian kita, takutlah kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesepian kita atau dalam kita main bersama dengan teman dan saudara kita, takutlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah adalah Zat yang Maha melihat, Zat yang Maha mengetahui, bahkan yang kita umpetkan. Dan Allah juga Maha mengetahui atas segala dosa kita. Maka nasihat Rasulullah yang berikutnya adalah wa'atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau kita berbuat dosa, mohon maaf kepada Allah, minta ampun kepada Allah, banyak beristighfar, karena kita adalah pendosa. Gak ada, pulau panjenengan sampai yang memiliki, gak ada yang maksum aku terbebas dari dosa, gak mungkin, melainkan hanya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan merasa jumawa, jangan. Jadilah orang yang selalu merendahkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memuliakan kita. Dan setelah kita bertaubat, jangan lupa perbanyak amal soleh, zikir, membantu orang, dan lain sebagainya. Dan juga di antara hal yang dapat menjadikan hati kita itu baik adalah wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Wasiat Rasulullah yang ketiga adalah berakhlaklah yang baik. Orang yang akhlaknya mulia, Allah akan lunakkan hatinya. Orang yang akhlaknya mulia dengan saudaranya, bermuasyarah dengan keluarganya, berkawan dengan karib kerabatnya, bahkan kepada tetangganya dia mulia, maka insya Allah hatinya juga akan baik. Tapi kalau sama tetangga mulutnya nggak bisa dijaga, lisannya nggak bisa dijaga, gibah sana sini, gosip dan mereka lanteng lagi, di mana-mana ketemu kancane yok kainu. Nah ini bahaya. Hati kita akan semakin mati kalau demikian. Maka berhiaslah dengan akhlak yang mulia. اعتنوا بكتاب الله، اعتنوا بسنة رسول الله، يغنيكم الله عن الناس. كلما تقربت من الله، تقربت من كلامه، تقربت من سيرة رسول الله، أغناك الله عن الناس واستكفيت بالله تعالى، مما يعينكم على الثبات والاستقامة على الحق، الأخلاق الحميدة وأخلاق الأنبياء والرسل. نسأل الله لنا ولكم الثبات والاستقامة على الصراط وعلى الحق وعلى الهدى وعلى تقوى الله وعلى العمل الصالح. Dan beliau mengingatkan kepada kita semua, dan berpegang teguhlah kepada Al-Quran. Berpegang teguhlah kepada apa yang disampaikan baginda besar Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikuti Al-Quran, ikuti sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan jadilah orang yang baik, orang yang memiliki akhlakul karimah, orang yang sumeh kalau tanggane, yang banyak senyum, yang banyak amal soleh, yang tidak mencelakai saudaranya. Dan jadilah orang yang selalu menjadi baik dimanapun dia berada, karena itu adalah kondisi yang sangat didambakan oleh seseorang. Dan orang kalau sudah memegang tiga tadi, Allah akan cukupkan ia
Allah akan berikan kecukupan kehidupannya di dunia sampai akhir hayatnya nanti, sampai akhir hayatnya, sampai berjumpa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah mudahkan kita untuk menjadi hamba-hamba yang dekat kepada Allah, dekat dengan Al-Quran, dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. مع استمرار نزول الأمطار نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينزل علينا وعلى قلوبنا وعلى أبنائنا الرحمات والبركات والسكينة والإطمئنان. نسأل الله أن يشملنا برحمته، نسأل الله أن يشملنا بعفوه ورضوانه. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والنجاح في الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين والصالحات، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الفرح وخاصة. تقبل الله منا ومنكم وغفر الله لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. Dengan Allah masih turunkan kepada kita hujan di malam hari ini, yuk kita sama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya Allah perbaiki hati kita, Allah kuatkan iman kita, Allah terima seluruh amal soleh kita, Allah jadikan kita semua sebagai hamba-Nya yang selalu mengharapkan ridha Allah, jadikan hamba-Nya yang selalu dekat dengan Al-Quran, jadikan hamba-Nya yang selalu ingin dekat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadikan hamba-Nya yang menggapai daripada ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni seluruh dosa-dosa kita, ampuni seluruh dosa-dosa kita yang besar maupun yang kecil. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala wafatkan kita semua dalam kondisi yang terbaik, kondisi di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho kepada kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni kedua orang tua kita, ampuni kesalahan kita dalam tarbiyah anak kita, dalam mendidik anak-anak kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni seluruh umat Islam dimanapun mereka berada. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan seluruh doa-doa kita, seluruh harapan baik kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan seluruh keburukan di dalam hati kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan hati kita yang mudah untuk menerima nasihat. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita rahmat-Nya, berikan kepada kita keberkahannya, dan berikan kepada kita keselamatan di dunia akhirat. Amin amin amin. جزاكم الله خيرا كثيرا على حسن استماعكم واهتمامكم وحضوركم لمكاتبنا، وجزاكم الله خيرا كثيرا. تقبل الله منا ومنكم. Jazakumullah khairan ahsanul jazaa. Terima kasih sebesar-besarnya dan sebanyak-banyaknya kepada panjenengan semua yang kerso mendengarkan dari awal sampai akhir. Semoga Allah berkahi kita semua, Allah terima amal ibadah kita semua, dan semoga Allah wafatkan dalam kondisi yang terbaik. Amin 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 ya rabbal alamin.